Halo Bapak dan Ibu guru PAUD di seluruh Indonesia. Selamat datang dalam video pembelajaran kali ini yang akan membahas topik penting dan menarik, pendidikan moral berbasis teknologi untuk anak usia dini. Video ini akan membahas dasar teori dan pentingnya pendidikan moral, mengapa perlu teknologi, contoh media teknologi dalam pendidikan moral, membangun program pendidikan moral dengan model EDI, tips praktis untuk guru, dan peran guru PAUD dalam pembelajaran moral. Di era digital seperti sekarang, teknologi hadir dalam kehidupan anak sejak dini. Lalu, bagaimana kita sebagai pendidik dapat mengarahkan teknologi ini untuk menanamkan nilai-nilai moral? Pendidikan moral adalah fondasi pembentukan karakter anak sejak dini. Nilai seperti jujur, peduli, bertanggung jawab, dan sopan perlu diajarkan secara konsisten melalui pengalaman sehari-hari. Menurut teori Piaget, anak usia dini berada pada tahap di mana mereka memahami benar dan salah melalui konsekuensi langsung dan contoh nyata. Pada tahap ini, anak melihat aturan sebagai sesuatu yang tetap, absolut, dan dibuat oleh otoritas, yaitu orang dewasa. Sehingga, anak belum memahami bahwa aturan bisa diubah dan penilaian moral didasarkan pada konsekuensi tindakan, bukan niat. Sementara itu, menurut Kohlberg, mereka masih pada tahap prakonvensional, di mana moral dilihat dari perspektif imbalan dan hukuman. Pada tahap ini, anak menilai benar dan salah berdasarkan konsekuensi eksternal, bukan berdasarkan prinsip moral internal, di mana anak patuh karena takut dihukum, dan mulai memahami bahwa tindakan yang baik akan mendapat imbalan. Oleh sebab itu, anak usia dini berada dalam tahap awal perkembangan moral, di mana benar dan salah dilihat hanya melalui hadiah dan hukuman. Disinilah pentingnya peran guru sebagai model nilai moral, sekaligus fasilitator pengalaman moral anak. Banyak dari kita bertanya, bukankah teknologi justru menjauhkan anak dari nilai-nilai moral? Faktanya, teknologi bisa menjadi alat bantu yang sangat efektif jika digunakan dengan bijak dan sesuai usia. Melalui video animasi, aplikasi edukatif, dan game interaktif, kita bisa memperkenalkan nilai moral secara menyenangkan dan kontekstual. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa teknologi dapat mendukung pembelajaran karakter selama penggunaannya disertai pendampingan guru atau orang tua dan kontennya sesuai. Mari kita lihat beberapa contoh penggunaan teknologi. Video animasi edukatif. Misalnya, kisah si kelinci jujur yang menemukan dompet dan mengembalikannya ke pemiliknya. Cerita ini mengajarkan kejujuran, empati, dan tanggung jawab. Variasi cerita animasi serupa dapat ditemukan dengan mudah di YouTube, sehingga guru tidak perlu sulit untuk mencari cerita-cerita yang mengajarkan moral pada anak usia dini. Game pilihan moral. Video game dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengeksplorasi dan memahami dilema moral. Game ini didesain untuk mengembangkan empati, kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab sosial, yang merupakan inti dari pendidikan moral. Selain menyenangkan, game ini dapat menjadi bagian dari pembelajaran yang dapat dipadukan dengan program pembelajaran di kelas. Aplikasi pembelajaran interaktif. Aplikasi yang memungkinkan anak untuk berinteraksi langsung dengan materi pembelajaran, menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman. Aplikasi ini dapat dengan mudah dibuat oleh guru menggunakan PowerPoint atau Canva. Aplikasi ini memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Sekarang kita akan melihat bagaimana kita bisa menyusun program pendidikan moral yang sederhana menggunakan panduan yang disebut model EDI. EDI adalah singkatan dari analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Model ini sering digunakan dalam perencanaan pembelajaran dan sangat cocok juga untuk mengembangkan program moral berbasis teknologi di PAUD. Tahap pertama adalah analisis kebutuhan. Misalnya, kita melihat anak-anak semakin akrab dengan teknologi, namun belum banyak konten moral yang mereka pahami. Guru membutuhkan media yang menyenangkan, sederhana, dan mengajarkan nilai seperti kejujuran, empati, dan tanggung jawab. Di tahap ini, kita merancang struktur pembelajaran. Contohnya, minggu 1, tema jujur, minggu 2, tema peduli, dan seterusnya.
Setiap tema bisa terdiri dari cerita atau video animasi, permainan interaktif, diskusi dan pertanyaan reflektif, aktivitas seni, atau bermain peran. Selanjutnya adalah mengembangkan media dan alat bantu. Misalnya, cerita animasi tentang tokoh bernama Bonbon si kelinci jujur. Game sederhana dengan pilihan moral, lembar aktivitas untuk menggambar atau mewarnai perilaku baik. Media disesuaikan dengan usia dan budaya lokal anak-anak PAUD. Tahap ini adalah saat program dipraktikkan di kelas. Guru memperkenalkan tema, menonton media bersama anak, lalu berdiskusi. Tahap terakhir adalah mengevaluasi. Guru bisa mencatat apakah anak mulai menunjukkan perilaku yang diharapkan, bagaimana respon mereka terhadap media. Gunakan catatan harian, lembar observasi, atau umpan balik dari orang tua untuk menyempurnakan kegiatan berikutnya. Dengan menggunakan model EDI, kita bisa merancang program pendidikan moral yang sistematis, menarik, dan sesuai perkembangan anak usia dini, semuanya dengan bantuan teknologi sederhana dan pendampingan guru yang penuh makna. Teknologi tidak bisa menggantikan peran guru. Guru tetap menjadi pendamping utama dalam membentuk karakter anak. Tugas kita, memilih konten yang sesuai usia, mendampingi anak saat menggunakan teknologi, mengajak anak berdialog setelah menonton atau bermain. Berikut tips untuk memulai. Gunakan teknologi secara terbatas dan terjadwal. Pilih media edukatif yang telah dikurasi untuk anak usia dini. Lakukan kegiatan lanjutan setelah menonton atau bermain, seperti menggambar, bermain peran, atau diskusi. Libatkan orang tua dalam penggunaan media di rumah. Teknologi bukanlah ancaman, melainkan peluang. Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat memanfaatkannya untuk menanamkan nilai-nilai moral yang kuat sejak dini. Mari bersama-sama kita bangun generasi muda yang cerdas secara digital dan kuat secara moral. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Salam PAUD berkualitas.